Bab 027. Dek, kamu nggak sebodoh itu buat lepas dari Mas Dewa. Di sini kamu yang salah, jangan playing victim, kata Dwipa dengan nada lebih rendah. Apanya yang playing victim? Mamas yang nyuruh adek buat pulang, memang apa yang harus adek lakuin? Timpal Haya. Abang tahu gimana kamu. Jelas kamu bakalan ngelawan dan gak mau ngalah. Kamu tahu nggak sih kalau kamu itu salah di sini? Kamu ketemu sama orang yang udah punya istri, dan jelas itu tanpa izin Mas Dewa. Belum lagi Yusya cium kamu di depan banyak orang, gimana nggak marah? Tapi harusnya nggak perlu salahin adek segitunya. Dia juga punya mantan kok, dia juga pernah ketemu sama mantan dia buat yang terakhir kali, kenapa adek yang disalahin? Dia yang salah dari awal, bukan adek. Dwipa menarik napas panjang. Adek, membandingkan dua hal yang salah, nggak akan membuat salah satunya jadi benar. Kamu paham nggak dampak kejadian tadi? Mas Dewa itu khawatir bukan main sama kamu, siapa yang sudi istrinya disentuh sama orang lain. Kamu juga kenapa nggak ingat kalau Yusya udah punya istri? Gimana coba perasaan istrinya? Mau kamu dikep pelakor? Haya diam. Si bungsu lembayung itu mengalihkan pandangannya, kemana saja, asal tak ada adu pandang dengan Dwipa. Nyalinya ciut. Karena sadar sebenarnya apa yang dilakukan adalah salah. Namun sikap denialnya masih kuasai, egoisnya masih belum usai Haya belai. Mas Dewa tadi ada pertemuan penting loh di kafe, untung aja orang-orang belum pada datang. Andai pembina BEM kampus Cendikia, dosen yang terlibat, sama anak-anak BEM tadi di sana, apa nggak malu lihat kamu kayak gitu? Bukan salah adek. Adek udah jelasin semuanya ke Mamas, tapi Mamas masih nuntut adek buat akui kesalahan. Validasi banget kalau adek yang salah. Ya karena kamu memang salah. Dwipa kesal. Kalau untuk urusan keras kepala Haya, Dwipa memang lawannya. Tak akan segan si sulung itu menyadarkan jika yang lain memilih mewajarkan. Dwipa akan jadi barisan paling depan untuk melawan ego Haya yang besar bukan main. Berhenti playing victim. Mas Dewa udah sabar banget sama kamu, adek. Dia tulus sama kamu, kamunya jangan begini. Kalian itu udah nikah, harusnya kamu juga berusaha ngimbangin Mas Dewa. Abang. Jangan merasa paling tersakiti. Kamu juga jadi sumber sakit seseorang. 60. Abang milih bela Mamas dibanding adek. Dwipa tanpa ragu mengangguk. Tentu. Kalau sikap kamu kayak gini, abang gak bakalan bela kamu. Haya beranjak, membuat cimol yang ada di pangkuannya itu ikut beralih. Si kucing hitam tersebut mengeong pelan, kemudian bergelung ke sisi samping bantal, sementara si pemilik beranjak dari tempat tidur. Abang gak tahu apa-apa, abang gak tahu gimana Mamas marah dan pojokin adek padahal adek udah jelasin semuanya. Kamu jelasin semuanya dengan dalih bela diri atau memang kamu menyesal?
Kamu minta maaf karena kamu sadar kamu salah atau karena kamu nggak mau disalahin? Adek, abang tahu kamu itu kayak gimana. Bungkam. Haya bungkam setelah mendengar penuturan Dwipa yang tenang. Sosok abang yang biasanya menjadi teman ribut Haya itu memang bisa sangat tenang jika mau. Lembayung Dwipantara yang di depannya ini bukan Dwipa yang biasanya menarik cepol rambut Haya, bukan pula sosok yang selalu mengejek Haya tengil. Namun yang ada di depannya ini adalah orang yang akan maju jika Yumna dan Taufik sudah menyerah untuk bicara dengan Haya jika kumat egonya. Membela diri itu wajar kok, tapi nggak dengan membandingkan kayak gitu. Kamu paling benci dibanding-bandingin, kenapa sekarang begini? Ujar Dwipa kembali mengimbuhi. Haya menggeleng lemah. Abang nggak tahu posisi adek. Abang nggak tahu harus berdamai dengan keadaan kayak gimana. Abang nggak bisa maksa adek buat imbangin Mamas yang punya segalanya. Abang rasa kamu terlalu di atas angin. Dwipa menyahuti. Haya gigit bibir bawahnya sendiri. Egonya masih tinggi, kendati apa yang dikatakan Dwipa kini cukup menusuk hati. Pandang sang kakak dengan tangisnya. Sesak, Haya tidak suka rasanya. Abang paham kamu juga mencoba damai sama hidup kamu yang sekarang, nggak mudah jadi kamu, abang paham banget. Dwipa mendekat, pegang kedua bahu sang adik. Tapi, adek, ini pernikahan. Ada kalanya naik turun, dan meninggikan ego itu bukan hal yang baik. Haya menggeleng lemah. Abang nggak tahu Mamas marahnya gimana, adek takut. Dwipa mengernyit samar, pandang adiknya yang kini menunduk. Bahunya gemetar, tangisnya terdengar sedikit putus asa. Dwipa masih diam, tapi melangkah mendekat dan dekap adiknya. Mamas lempar cincin nikah kami, Mamas bilang mau antar adek pulang. Itu artinya Mamas nggak mau adek jadi istrinya lagi, ujar Haya kini di tengah isakannya. Adek tahu Mamas capek, makanya adek nggak kasih tahu Mamas saat Yusya hubungi adek. Adek takut Mamas makin kepikiran. Dwipa menarik napas panjang. Belum berkomentar apapun, biarkan sang adik ini untuk mengeluarkan apa yang sedang ia rasakan. Sesak, Dwipa tahu adiknya tengah sesak sekarang. Lembayung Himalaya itu pantang terlihat lemah di depan orang, sebagai seorang kakak, Dwipa tahu benar soal itu. Mungkin selama ini hanya di depannya Haya bisa tunjukkan emosi sedih, hidup dengan dewa, mungkin menjadikan Haya tak ada pilihan lain untuk anggap dewa sebagai satu-satunya rumah setelah menikah. Cuma itu. Adek cuma takut aja Mamas marah, tapi Mamas nggak mau mengerti. Adek nggak suka dipojokin, sedang Mamas pernah melakukan hal yang sama, Mamas pernah ketemu sama mantannya untuk yang terakhir kali. Mamas pelukan sama dia, kata Haya. Kapan? Tanya Dwipa pelan. Kali ini nadanya tunjukkan jika dirinya juga tak suka dengan fakta dewa yang pernah bertemu dengan mantan yang Dwipa jelas tahu itu siapa. Jeda sejenak karena Haya yang terisak. 61. Awal kami menikah, jawab Haya pelan. Mantannya Mamas kaget kalau Mamas udah menikah, dia balik lagi dan akhirnya bilang kalau mau ketemu sama Mamas. Dwipa kembali mengernyit samar.
Dwipa rasakan Haya mempererat pelukannya sekarang. Kenapa Mamas boleh ketemu, sedang adek nggak boleh? Ujar Haya teredam. Dwipa menghela napas. Adek, membandingkan dua hal buruk nggak bakal buat salah satunya itu jadi baik. Mas Dewa salah, jelas salah melakukan itu, kata Dwipa melepaskan pelukannya. Tapi yang jadi persoalan di sini kamu yang nggak izin, itu aja. Jangan merembet kemana-mana. Tapi, abang nggak tahu pembicaraan apa yang terjadi setelah Mas Dewa ketemu sama mantannya, tapi dilihat dari kalian yang saling menerima, Mas Dewa pasti udah jelasin dan alasannya kamu terima. Benar. Haya terima penjelasan Dewa waktu itu. Haya belum punya rasa cemburu, pun juga marah karena terbawa emosi karena kabar Yusya yang akan menikah. Pun sebenarnya menganggap wajar setelah emosinya reda kala itu. Memiliki hubungan dengan belasan tahun, yang Haya artikan sebagai pamitan dari hubungan itu. Bukan abang nuntut kamu, tapi abang tahu kamu itu kayak gimana. Sifatmu yang gak mau kalah ini yang bahaya, ujar Dwipa kembali bersuara saat Haya kembali bungkam. Kalau kamu berpikir yang menderita cuma kamu salah besar, Dek. Haya mengangkat wajah. Memandang Dwipa dengan tatapan tak percaya. Apa maksud abang? Adek kehilangan semuanya karena Mamas. Kamu selalu batasi hidupnya dengan kalimat itu, adek. Seolah kamu nggak bisa salah, seolah kamu letakkan paten kalau yang salah itu Mas Dewa. Mamas memang salah. Dwipa tersenyum. Sifatmu yang ini beneran mirip sama Momi. Selalu mengungkit masa lalu, selalu mengungkit hal lain di luar salahmu sendiri. Kamu mudah bilang maaf, tapi kamu sulit buat kasih maaf. Abang, adek cacat karena dia. Dia juga nggak punya cita-cita bikin orang cacat, dia juga nggak punya cita-cita punya istri cacat. Haya sesak, ini hal paling menjengkelkan kalau sudah berdebat dengan Dwipa. Haya selalu merasa kalah. Dwipa selalu memiliki kemampuan untuk miliki kalimat sanggahan dari yang Haya rasa. Biar abang dipandang nggak punya hati di sini, asal kamu sadar diri, kata Dwipa dengan serius. Kamu nuntut orang buat mengerti tapi kamu nggak pernah coba mengerti. Biarin kamu benci abang sekarang, asal kamu juga sadar. Coba pikir baik-baik, turunin ego kamu. Bukan berarti kamu perempuan yang tersakiti kamu jadikan itu senjata kamu buat selalu salahkan suami. Lutut Haya lemas. Ucapan Dwipa benar-benar menusuk ke relung hati. Si bungsu lembayung itu jatuh terduduk di pinggir tempat tidur. Ingatannya tentang Dewa kembali terputar jelas. Saya mencintaimu, bukan akan. Saya mohon ampun, saya minta maaf seumur hidup saya. Saya yang akan mengemis maaf setiap hari. Tolong, jangan pergi. Maafin Mamas. Haya bungkam, tubuhnya gemetar. Sakit hati dengan apa yang diucap Dwipa, hanya seperempat yang ia rasa. 62. Sisanya, pikirannya hanya tertuju pada Dewa. Pinggiran kuku yang sudah sobek itu kembali Haya tekan,
coba salurkan rasa sesaknya tapi sayangnya tak bisa. Istrinya dewa masih kayak anak kecil ya. Selera dewa turun kelasnya ya. Haya kembali terisak. Sesalnya yang tadi ia sembunyikan, rasanya Haya bisa tumpahkan sekarang di depan Dwipa yang baru saja bicara pedas bukan main. Dek, orang sabar itu ada batasnya. Marahnya memang menakutkan. Ledakan emosinya karena selama ini semuanya ditahan sendiri, ujar Dwipa. Selama ini selalu terima energi negatif dari banyak orang, dan gak mau keluarkan energi negatifnya karena takut lagi nyakitin. Haya tak menjawab, remat selimut yang ada di sampingnya. Cimol yang tai hanya bergelung mengangkat wajah, memandang Haya dengan mata bulatnya, mengeong lirih sebelum kini bergerak dan berjalan ke pangkuan Haya, mengusal lengan Haya, kemudian memandang Haya seolah tahu pemiliknya itu butuh dihibur. Abang bisa lihat gimana tulusnya Mas Dewa, dia marah tanda dia khawatir. Bukan karena dia mau cerai. Ini masih bisa dibicarakan baik-baik. Kamu selalu ambil pandangan dari sisi menyalahkan orang, sekarang coba pandang dari dua sisi. Kenapa Mas Dewa begitu? Abang, pikirkan baik-baik. Tenangkan dulu diri kamu, abang temani. Dwipa mendekat, membuat Haya mengangkat wajah memandangnya. Dwipa tersenyum lemah, mengangguk pelan. Menangkup kedua pipi Haya, mengusap lembut jejak air mata sang adik yang dari dulu jadi teman bertengkarnya. Abang juga merasa bersalah seumur hidup abang, lirih Dwipa. Ayo, kita damai. Adek imbangi usaha Mas Dewa dengan berpikir dengan tenang. Haya tak menjawab, memilih kembali memeluk sang kakak. Ah, Dwipa hanya bisa menghela napas panjang. Mohon maaf pada semesta yang mungkin akan mencaci maki dirinya, dibilang kakak jahat karena lebih membela orang lain dibanding adik sendiri. Pun juga berkata kasar soal kondisi sang adik. Tak masalah. Dwipa terima lahir batin. Adek nggak sendiri, bisik Dwipa. Abang temani buat tenangin diri. Kecupan lembut Dwipa lakukan di puncak kepala Haya, biarkan Haya menangis terisak sekarang, Dwipa dengan senang hati menemani. Kamu tahu, adek. Dwipa menghela napas. Kita itu terlalu jahat sama orang baik, dan terlalu baik sama orang jahat. Kita selalu menuntut orang baik itu sempurna, nggak boleh ada celah karena dia orang baik. Sedang kita selalu memaklumi apapun yang dilakukan orang jahat, karena dia orang jahat. Maksud abang, adek jahat. Dwipa tersenyum samar. Ini bukan perkara baik dan jahat. Ini soal bagaimana kita juga harus memikirkan kalau manusia itu bisa salah, punya batas kemampuan. Pun juga bisa ada kesempatan untuk memaafkan. Adek paham maksud abang, kan? Haya tak menjawab, hanya pelukannya yang semakin erat. Dwipa melirik ke arah pintu, di sana ada Taufik yang memandang pemandangan yang sudah lama tak ia lihat. Senyum samarnya terbit, seolah berterima kasih, mengangguk pelan pada Dwipa. Salah dewa, memang salah dewa. Harusnya dewa bisa redam emosi.
Harusnya dewa nggak perlu semarah. 63. Ini. Harusnya nggak perlu dewa lempar cincin, harusnya nggak perlu tampar gelas, dewa menunduk. Tangisnya masih menghias, tapi sudah lebih tenang dibanding tadi yang haruskan Mita memeluknya. Harusnya dewa bisa lebih sabar lagi, harusnya dewa nggak boleh marah sama Haya, harusnya dewa nggak perlu. Sayang, panggil Mita akhirnya bersuara. Dari tadi ibu hebat itu masih mendengar bagaimana dewa meracau, menggumam kalau ini salah dewa, harusnya begini, harusnya begitu, tapi sekarang Mita memilih menghentikan racauan dewa. Kamu itu manusia yang punya batas, kamu juga bisa lelah, kamu juga bisa marah. Buna tahu itu, sayang, ujar Mita. Tapi harusnya. Jangan paksakan diri. Pernikahan memang tidak sesederhana kamu lakukan akad, gak semudah kamu setujui kamu menikahi Haya. Ada hal-hal yang harus bisa kamu terima, kamu pelajari, tutur Mita mengusap lembut lengan dewa. Dan itu seumur hidup. Benar. Seumur hidup. Dewa masih diam, tapi kepalanya berisik bukan main. Masih meracau. Iya, harusnya dia bisa lebih sabar, dia harusnya tak perlu semarah itu, harusnya. Merasa lelah, itu wajar. Kamu manusia, kata Mita yang membuat dewa sedikit tersentak, padahal ucapannya begitu lembut. Dewa pandang sang ibunda yang kini tersenyum menenangkan. Sosok orang tua yang selalu mengajarinya kelembutan, tak pernah gagal untuk bisa membawa sentosa. Kamu cuma butuh waktu untuk menenangkan diri. Di sini peran kamu sebagai suami harus kamu pegang. Segala ucapan yang kamu katakan itu sakral. Mungkin kamu nggak bermaksud yang bagaimana, tapi kamu nggak tahu apa yang dipikirkan Haya. Dewa menarik napas panjang. Peningnya hampir membuat dirinya kehilangan kesadaran, tapi mati-matian dosen itu tahan untuk tetap bisa waras berpikir rasional. Mita kembali genggam tangan anak semata wayangnya. Kamu manusia, wajar punya salah. Asal nanti bisa minta maaf memperbaiki dan gak diulangi lagi, Buna yakin Haya bakal kembali, ujar Mita. Tapi dewa keterlaluan, Buna. Dewa takut, lirih dewa akhirnya kembali bersuara. Dewa takut kehilangan lagi. Dewa takut kalau apa yang jadi milik dewa itu pergi. Dewa tahu dewa bukan manusia sempurna, banyak kurangnya, makanya dewa tahan semua sendiri. Mita tersenyum samar, mengangguk paham. Dewa cuma mau Haya nurut aja, dewa nggak berani larang dia ini dan itu. Dewa sadar kok dewa yang bikin hidup Haya nggak kayak dulu. Dewa sadar, sumpah demi Allah, dewa nggak pernah lupa kalau dewa yang bikin Haya kayak gitu. Sayang. Dewa takut, Buna. Dewa takut kecewa lagi. Dewa kembali menunduk. Memang salah dewa, harusnya dewa lebih sabar lagi nggak perlu emosi. Memang salah dewa, lahir batin dewa terima tuduhan semesta. Mita menarik napas panjang. Kamu punya batas. Jangan terlalu berpikir berat. Biar malam ini kamu tenangkan diri dulu. Tapi, Haya.
Kasih waktu untuk Haya. Buna percaya kalau Haya juga sedang menenangkan diri. Buna percaya mantu Buna nggak bakal semudah itu ninggalin kamu. Haya itu istrimu, bukan lagi kayak Kiran yang statusnya cuma pacar. Kalau sudah tenang, kamu bisa jemput dia. 64. Kalau Haya nggak mau. Cicit dewa. Dewa keterlaluan, dewa salah. Berhenti menyalahkan diri sendiri sampai begitu, Sankara Mahadewa. Ucapan dewa terhenti saat Mita menyahuti dengan penuh penekanan. Genggaman tangannya erat. Percaya kamu pada Haya, ayo diperkuat. Istri kamu itu yang paling khawatir saat kamu kecelakaan. Haya nggak pernah ninggalin kamu. Kalian ini sama-sama membutuhkan. Haya juga udah terima hidupnya untuk hidup sama orang yang udah buat dia kecelakaan. Bahu dewa merosot. Siapa bilang Sasmita yang jelman ibu peri itu tidak bisa berbicara pedas? Dewa mungkin dapatkan didikan untuk bersikap lembut dari Mita, tapi tak jarang juga mendapatkan rasa sesak saat Mita sudah bicara dengan serius dan menembus ulu hati. Percaya sama Haya, percaya sama istri kamu. Bisa. Dewa mengangguk pelan setelah beberapa saat terdiam. Manusia itu sifatnya memang merencanakan. Sedang terwujud atau tidak, itu urusan Tuhan untuk pilihkan jalan yang mana. Rencana hidup Haya sebenarnya sederhana. Menerima semua yang terjadi, kuliah, bahagia dengan dewa. Namun 3 planning sederhana itu tak sederhana saat dijalani. Pagi itu, Haya merasa kosong. Adek mau wafle. Tawar Yumna. Haya menggeleng pelan, masih berada di ruang tengah dengan Cimol. Dwipa tak menginap semalam, hanya bertahan sampai Haya tertidur. Setelahnya, Lembayung Dwipantara itu kembali keluar rumah setelah izin dengan Taufik. Bicara dengan sang ibunda. Jangan harap ada kabar baik. Yumna masih bertahan dengan egonya dan Dwipa sama sekali tak pedulikan itu. Kamu itu bisa nggak sih jangan kayak anak kecil. Adek itu. Mom, cukup. Kalau nggak bisa bicara baik-baik, mending diam. Haya nggak butuh amarah Momi, sahut Taufik yang kini berjalan mendekat ke arah anak bungsunya. Yumna mendengkus kesal. Kalian memang nggak ada yang sayang sama Momi. Ibu dari 2 saudara Lembayung itu menghentakkan kakinya kesal. Perkara Dwipa yang tak ingin lagi tinggal di rumah, sepertinya menjadikan Yumna benar-benar tak lagi didengarkan. Ya, kalau saja ibu 2 Lembayung itu bisa bicara baik sepertinya tak masalah. Namun Yumna sama sekali tak berubah. Momi lucu ya. Ujar Taufik kini duduk di samping sang anak bungsu. Lirik istrinya yang bersungut-sungut menuju dapur. Haya masih diam, tangannya masih mengelus Cimol di pangkuannya. Dia selalu marah-marah, hadapi semua dengan egonya, persis kayak adek. Haya menoleh. Dat. Taufik kembali tersenyum, tangannya terulur mengusap lembut pipi Haya. Tapi Momi itu juga manis, dia itu juga punya kelebihan yang nggak dipunya orang lain.
Kayak adek. Momi punya pandangan berbeda, tapi tujuannya sebenarnya juga baik. Sama kayak adek, yang punya pandangan berbeda tapi tujuannya juga baik. Haya kembali diam, memandang Cimol yang mengangkat wajah memandangnya dengan mata bulatnya. Kucing hitam itu benar-benar menemani Haya, seolah paham apa yang dirasakan Haya. Adek itu marah, dan itu wajar kok. Taufik kembali bicara. Tapi jangan lama-lama ya. Percaya sama dewa. Adek bukan anak kecil lagi. Dedi tahu Haya bisa selesaikan masalah kalian dengan baik. Dedi percaya sama adek. 65. Dedi selalu percaya sama adek. Dedi selalu percaya sama anak-anak Dedi, percaya juga sama dewa. Kalau Dedi nggak percaya, Dedi pasti larang abang buat keluar rumah. Dedi bakal larang adek menikah dengan dewa. Benar. Haya tidak punya celah untuk meragukan kasih sayang Taufik atau percaya Taufik kepadanya. Sosok ayah yang selalu mengayomi tak pernah pula mengecewakan. Namun itu justru membuat Haya sesak pula, rasa bersalahnya kembali, dan itu cukup membuat Haya kecewa pada diri sendiri. Bel rumah lembayung itu berbunyi. Taufik mengedikkan dagunya, seolah meminta Haya untuk membukakan pintu. Si bungsu itu menarik napas panjang, sebenarnya malas untuk beranjak. Dirinya ingin duduk diam bersama Cimol, tapi paham juga kalau tak akan ada habisnya merasa galau kalau Haya tak coba bergerak. Maka, Haya kini beranjak dari tempatnya. Membuat si kucing hitam itu mengikutinya untuk membuka pintu. Bel kembali berbunyi, dan itu membuat Haya sedikit mempercepat langkahnya. Haya buka pintu besar itu, ucapan untuk menyambut dan menanyakan ada perlu apa tertelan seketika. Jantungnya seolah jatuh ke perut saat melihat siapa orang di depannya. Mamas. 66. Sama-sama salah. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang bisa membela jika yang dilakukan lebih benar. Yang satu digandrung emosi hingga dikira mengakhiri hubungan suci, yang satu tersulut marah karena dalih membela diri. Dalam benak masing-masing juga paham dengan risiko yang dihadapi. Detik berjalan seolah seperti cekik. Sama-sama diam, dan mendadak bisu kehilangan kemampuan berbicara. Sejenak, sampai akhirnya dewa akhirnya tersenyum samar, hendak membuka suara lebih dulu. Maaf. Haya minta maaf. Haya lebih dulu menyahuti apa yang akan dewa katakan. Sudah cukup penuh pikirannya semalam. Apa yang dikatakan Dwipa berhasil menamparkan emosi Haya hingga sadar sepenuh hati. Persetan dengan kemarahan dewa, Haya akan tepis takutnya yang kemarin. Toh juga kemarahan yang menyulut juga dirinya sendiri. Haya nggak bermaksud buat mengabaikan Mamas sebagai suami Haya. Si bungsu lembayung itu menunduk, menyeka air matanya sendiri yang hadir tanpa diminta. Haya cuma takut kalau Haya jadi beban pikiran Mamas lagi. Haya tahu Mamas lagi capek, makanya Haya beranikan diri buat selesaikan semuanya sendiri. Haya beneran nggak ada maksud lain. Nggak ada maksud Haya buat simpan semuanya sendiri. Dewa urungkan niatnya untuk bicara. Mendengarkan dengan saksama bagaimana Haya yang bicara dengan menunduk,
Tangannya tertaut menekan kuku-kuku sendiri, yang di sekelilingnya juga ada bekas luka. Bisa dewa tebak jika istrinya gigit kuku-kuku itu saat tak sadar dalam tidur. Sesekali pula istrinya itu menyeka air mata yang hadir. Maaf, Haya yang salah di sini. Harusnya Haya nggak bicara begitu sampai buat Mamas emosi dan justru balik nyalahin Mamas, imbuh Haya dengan isakannya yang kian kerap. Dek. Haya minta maaf, kata Haya kembali memotong ucapan dewa. Dirinya mengangkat wajah, sesenggukan, memandang sang suami yang kali ini mengenakan kacamata minus yang biasa dewa pakai saat mengajar. Bisa Haya lihat jika mata dewa sedikit bengkak, tanda jika dosen itu juga menangis. Haya beneran minta maaf. Haya yang salah, Haya minta maaf, tutur Haya kembali. Dewa tertegun, atensinya seluruhnya tersita oleh orang di depannya. Niatnya datang sebenarnya untuk minta maaf pula, duduk dan bicarakan dengan kepala dingin. Namun Haya datang untuk mempercepat semuanya. Haya janji nggak bakal ulangi kesalahan Haya. Haya juga kaget kemarin Yusya begitu, Haya juga takut. Haya nggak ada maksud apa-apa buat sanggupi permintaan dia. Haya beneran nggak tahu kenapa dia begitu, Haya. Saya juga salah, harusnya saya bisa lebih paham. Maaf kemarin saya emosi, kata dewa kini menyahuti. Harusnya membuat Haya lega, tapi tangisnya kian keras. Mamas masih marah sama Haya, kata Haya dengan isakan. Dewa mengerjap pelan saat istrinya kian menangis kuat. Mamas masih pakai saya begitu. Mamas masih marah sama Haya. Ah, alasannya. 67. Dewa tersenyum samar. Mamas nggak marah. Mamas minta maaf, Mamas kemarin kebawa emosi, kata dewa. Mamas cuma khawatir. Nggak ada suami yang rela istrinya diperlakukan begitu di tempat umum oleh orang lain. Hati Mamas sakit banget lihatnya, Dek. Haya menunduk, pandang Cimol yang entah sejak kapan sudah berada di antara dirinya dan dewa. Memandangnya dengan mata yang bulat lucu, ekornya yang lebat bergoyang pelan, seolah menunggu konversasi permintaan maaf itu menemui ujung bahagia. Haya nggak tahu kalau Yusya segila itu. Andaikan Haya tahu dia bakal begitu, Haya nggak mungkin sanggupi permintaan itu. Haya beneran nggak tahu, Mamas. Dewa mengangguk pelan. Iya, bukan salah Haya. Harusnya Mamas yang lebih luas hati buat dengar penjelasan Haya. Maaf, ini salah Mamas. Haya diam, kembali menyeka air matanya sendiri yang masih saja hadir. Persetan di mana dirinya sekarang, di depan pintu utama, tak pedulikan jika ada yang melihat. Mamas juga nggak ada maksud buat suruh Haya untuk pulang, Mamas beneran kebawa marah aja, kata dewa lirih. Mamas nggak ada niatan buat Haya pergi dari Mamas. Mamas kebawa marah, maaf. Haya mengerjap pelan, di sela-sela sesenggukannya yang membuat matanya yang berkabut, Haya melihat ada cincin pernikahan mereka yang sudah dewa pakai. Jujur, itu membuat hati Haya sedikit lega. Perlahan perempuan manis itu mengangkat wajah.
Mamas beneran gak ada niatan cerai sama Haya, kan? Cicit Haya. Dewa menggeleng lemah. Demi Allah, Haya. Mamas gak ada niatan buat itu. Ternyata sesederhana ini sebenarnya. Haya bisa bernapas lega. Apa yang dikatakan Dwipa benar. Semua yang memperumit adalah amarah dan pandangan masing-masing yang tak ingin dikalahkan. Menganggap yang dipandangnya hanya sebatas kesalahan, sedang tak bisa memandang dengan sudut pandang yang lainnya. Mamas nggak mau peluk Haya. Lirih Haya bertanya. Dewa tertegun. Mamas takut nyakitin Haya kalau Mamas mendekat. Mamas. Haya tak menunggu Dewa selesaikan ucapannya. Si bungsu lembayung itu memilih untuk melangkah mendekat lebih dulu, dekap tubuh yang dirindu. Pisahnya baru semalam, dan sumpah demi apapun, Haya tidak ingin menambah waktu lebih lama untuk pisah lagi. Rindunya mencekik, sukses buat Haya mual tak bisa tidur semalaman. Cimol mengeong saat tempatnya menyempit. Kucing hitam itu mendusal di antara kaki-kaki dua orang yang tengah baru berbaikan. Mamas takut Haya takut sama Mamas, bisik Dewa rapuh. Mamas suami Haya, Mamas rumah Haya. Mamas tempat Haya pulang. Perkataan Haya sedikit teredam. Gimana bisa Haya takut saat pulang ke rumah Haya? Mamas tempat Haya pulang. Haya yang justru takut Haya diusir dari rumah Haya. Kedua tangannya kini sedikit gemetar balas pelukan Haya yang sudah mengerat dari tadi. Isakannya kembali terdengar, wajahnya yang dipenuhi air mata kini tenggelam dalam pelukan. Maafin Haya, Haya beneran minta maaf, lirih Haya kembali bersuara. Dewa menarik napas panjang, mengangguk pelan dan kali ini balas dekapan sang istri dengan sama hangatnya. Tangannya kini usap lembut punggung Haya, tawarkan serentosa yang semalaman Haya rindukan. Oh, kikisan ego si paling tak ingin kalah ternyata sesederhana ini. Ketergantungan dengan ketenangan yang diberikan oleh sang suami, ternyata cukup membuat Haya jadi orang sadar diri. Mamas juga minta maaf, harusnya Mamas nggak sampai lempar cincin. Mamas cuma, Dewa menarik. 68. Napas sesak. Mamas cuma pengen Haya ngerti kalau Mamas itu suami Haya. Bukan Yusya. Haya diam, dia juga tahu soal itu. Pun tak ingin pula menganggap Yusya lebih berarti dibanding Dewa. Dewa menahan napas sejenak, mengernyit samar saat rasakan dadanya yang kembali sesak, seolah ada sesuatu yang fana untuk mencekik tenggorokannya dengan tak nyaman. Entah apa. Namun memilih untuk kembali bersuara. Mamas sama sekali nggak ada niatan buat pisah sama Haya, bisik Dewa. Demi Allah, Mamas sayang lahir batin sama Haya. Maafin Mamas ya. Haya tak bisa untuk tidak mengangguk, hatinya sedikit hangat sekarang karena terima dekapan orang yang dari semalam jadi penghuni otaknya yang riuh bukan main. Dewa dekap sang istri, cium lembut puncak kepala Haya, usap lembut rambut Haya. Mamas sayang lahir batin sama Haya, ulang Dewa yang membuat Haya kini sedikit mengangkat wajah, pandang Dewa yang sedikit merembang itu.
Dewa mengangguk lemah, seolah meyakinkan. Mamas nggak bakal larang Haya ketemu sama siapapun, asal izin dulu ya. Biar Mamas yang antar. Bukannya ngatur, tapi Mamas khawatir. Haya punya Mamas, Mamas nggak rela ada orang lain yang sentuh Haya. Demi Allah, Mamas nggak mau. Haya suka dewa yang begini. Posesif, tapi tak menekan. Memang sedang bodoh saja tak sadari bagaimana takutnya dewa yang setulus hati. Rasanya ingin menangis mohon ampun saat kemarin mengatakan dewa hanya dusta semata. Manik si dosen sastra itu sama sekali tak ada kebohongannya. Haya janji gak bakal ulang lagi, lirih Haya kembali memeluk sang suami. Tolong jangan lelah sama Haya. Haya bakal perbaiki, Haya bakal imbangi Mamas, tolong, Haya kasih kesempatan lagi. Tolong. Dek. Haya tak biarkan dewa melepas pelukannya. Menggeleng lemah, tetap peluk dengan erat. Haya yang salah, Haya mohon ampun, kata Haya. Jangan lagi panggil Himalaya, itu nyesek. Itu nyeremin. Tolong, jangan begitu lagi. Haya janji gak bakalan buat kesalahan yang sama. Dewa mengangguk pelan. Percaya. Namun Haya masih merasakan kalau dewa masih ingin melepaskan pelukannya. Napas sang suami sedikit sesak terdengar. Cimol kembali menengeong, mendusal di kaki dua orang itu. Cimol, gumam Haya baru sadar. Dewa tahan napasnya. Yang tadinya ingin melepaskan pelukan kini justru memeluk Haya dengan erat. Tenggelamkan wajahnya di perpotongan leher Haya, seolah tak ingin hirup udara di sekitarnya. Haya lupa satu hal. Dewa itu anti dan sangat sensitif dengan kucing. Tangan dewa yang tadi gemetar kian gemetar, lebih erat memeluk Haya. Merinding sebadan badan saat mendengar meongan Cimol yang kian kerap, bisa dewa rasakan jika makhluk halus itu mendusal di kakinya. Dek. Haya tersenyum samar mendengar panggilan lirih dewa yang seolah memohon dan itu nelangsanya terdengar hampir sama seperti dewa yang takut Haya kemarin putuskan pergi. Level takut kucingnya ternyata hampir sama seperti takut Haya pergi dari hidupnya. Biar Haya dikata jahat kali ini, Haya tak menggubris dan memilih untuk mempererat pelukannya saat dewa gemetar bernapas sesak. Biarkan Cimol untuk di sana lebih lama, jadi perantara dan alasan dewa untuk eratkan pelukannya. Say you love me, baru Haya bawa Cimol pergi, bisik Haya. 69. Pemaksaan. Pun sebenarnya Haya tahu tak perlu begitu. I love you more than myself, baby. But. Cimol kembali mengeong, dan dewa kembali menahan napasnya. Tolong jangan balas Mamas begini. Haya tersenyum saat mendengar rengekan dewa. Benar, mengalah tak berarti kalah. Turunkan ego bukan berarti harus turunkan kemungkinan menang. Pun Haya juga sadar dalam pernikahan ini tidak ada istilah perlombaan mana yang menang dan yang kalah.
Namun si pantang menyerah tetap menganggap jika ini kemenangan. Kemenangan pertama Haya untuk memahami. Kiss me, baru Haya bawa Cimol pergi. Persyaratan bertambah, dan dewa ingin menangis rasanya. Dewa memohon dengan nelangsa. Mohon dibebaskan. Kali ini bukan dari nestapa yang dibuat oleh masalah yang kemarin. Melainkan dibebaskan dari Cimol yang kian mendusal di kaki Dewa Dengaran Meongan yang kerap. Sungguh, Dewa sudah siap untuk setidaknya tamparan dan pukulan dari Haya atau Taufik saat putuskan datang ke sini. Namun tidak dengan Cimol. Jantungnya berdegup kencang. Haya lepas pelukannya, jinjitkan kaki, mencium rahang dewa. Baru Haya sadari jika wajah suaminya itu cukup memerah, tegang bukan main. Menahan napas kembali. Kita bawa Cimol ke rumah, kata Haya. Haya kembali jinjit, kali ini kecup bibir dewa. Cukup membuat tubuhnya terhuyung, tapi Haya mana peduli. Dia tahu ada dewa yang menangkapnya. I'm home, Mamas. Dewa tertegun, pandang Haya yang masih sedikit sesenggukan itu. Tangan kanannya kini menyeka jejak air mata sang istri, sedang yang kiri masih merengkuh pinggang Haya. Ya, you're home. Dewa berkata pelan dengan tersendat. And you're my home. Takdirnya memang begitu. Badainya memang kuat, tidak ada yang mulus dan tak ada perjalanan yang hanya sekadar bahagia. Rumah tangga, pernikahan, tidak semudah itu. Kaku mungkin, tidak menarik bagi sebagian orang. Namun Dewa dan Haya mana peduli soal itu. Yang mereka tahu, ini semesta mereka. Orang lain dilarang membodoh-bodohi. Dilarang berikan asumsi pendapat yang buat sakit hati. Meo. Terlebih yang satu ini. Dewa mohon untuk dibawa pergi. 70. Saya mohon maaf, Dedi. Itu yang dikatakan Dewa setelah drama percimolan di depan pintu. Haya akhirnya kena tegur Taufik yang tak kunjung membuat Dewa masuk ke rumah dan memilih untuk memeluk di depan pintu, sengaja sekali tak mengusir Cimol karena suaminya yang anti sekali dengan makhluk halus tersebut. Saya tidak berniat untuk memulangkan Haya. Saya kemarin kalap karena ada salah paham di antara kami. Saya salah, harusnya saya lebih sabar dan terbuka pikirannya. Saya benar-benar tidak ada niatan untuk membuat Haya pulang, tutur Dewa tenang. Meski dalam hati juga sebenarnya sedang khawatir, panik luar biasa. Berhadapan dengan Taufik itu sesuatu yang cukup menegangkan dalam hidup. Terlebih saat ada kesalahan seperti ini. Ada hal yang membuat Dewa takut jika sosok ayah itu bisa membuat Dewa kehilangan Haya. Kamu nggak salah sama saya, Dewa. Ini masalah kalian, pernikahan kalian, orang tua nggak bakalan ikut campur soal itu. Sejak saya setuju untuk kamu menikahi Haya. Itu berarti saya juga setuju jika hidup Haya, sepenuhnya jadi tanggung jawab kamu. Dewa menunduk. Ada perasaan lega, saat mendengar penuturan Taufik yang Dewa anggap tak beda jauh dengan anggapan Mita semalam. Lumrahnya seorang mertua, katakanlah begitu.
Tak perlu membela anak mereka terlalu, tapi hanya sekadar memberikan tempat untuk mereka berpikir lebih tenang tanpa harus bertanya ini dan itu. Pernikahan itu privasi, di dalamnya ada batas tak kasat mata yang nggak boleh dilihat dan diketahui oleh orang lain termasuk orang tua. Selama kalian bisa menyelesaikan ini, saya rasa tidak masalah, ujar Taufik. Dewa mengangguk pelan. Sepenuhnya setuju, sudah cukup tenang, tapi telapak tangannya masih sedikit dingin karena berbicara dengan Taufik. Maafkan Haya juga, dia itu memang keras kepala. Dia nggak mau kalah kalau sedang berdebat, cuma Dwipa yang bisa ngalahin dia soal keras kepala. Saya tidak akan bela Haya ataupun membela kamu, Dewa. Tidak akan selesai kalau hanya mencari siapa yang salah, imbuh sang ayah mertua. Dewa menarik napas panjang. Saya akan perbaiki semuanya, Dedi. Saya akan imbangi Haya, bukan menuntut Haya yang mengimbangi saya. Kami akan belajar. Taufik tersenyum, mengangguk pelan. Tidak ada keraguan untuk percaya apa yang dikatakan Dewa kali ini, toh Taufik tahu bagaimana menantunya ini dalam hal bersikap dan berpikir. Pernikahan Dewa dan Haya sudah selama itu, dan rasanya Taufik bisa menilai jika Haya jelas nyaman. Tak mungkin Haya bisa bertahan selama itu jika Dewa membuatnya tak nyaman. Haya mirip banget sama mominya, meski keras kepala, Haya itu manis dan lucu. Pandang dia dengan sisi lainnya, kamu bakalan paham, kata Taufik kini dengan senyuman. Dewa mau tak mau sedikit tersenyum. Ya, dia tidak akan lupa bagaimana Haya yang mengeluh tentang Yumna yang katanya keras kepala selalu menang sendiri. Sedikit membenarkan, meski dalam hati berdoa semoga tak separah itu. Besok lagi kalau memang Haya bandel, jewer aja dia. Jangan pulangkan dia. Kebiasaan buruknya itu nggak perlu dimaklumi, kata Yumna yang baru datang membawa nampan berisi minuman untuk menantu dan suaminya. Dewa melirik Taufik yang kini mengedikkan bahu, mengangkat alisnya sendiri. Seolah berkata, tuh kan. 71. Dewa tersenyum, mengangguk segan pada Yumna. Ini hanya sekadar salah paham, Mom. Kami masih bisa selesaikan dengan kepala dingin, kata Dewa. Ya, harusnya begitu. Hayamu itu memang perlu pelajaran sesekali. Nggak apa-apa. Mom, tegur Taufik. Yumna menghela napas, memilih untuk diam dan kini duduk di samping sang suami. Wajahnya masih tertekuk, sedang Taufik kini merengkuh pundaknya dan menepuk pelan pipi sang istri. Entah kenapa, Dewa sedikit merasa lucu dengan pemandangan itu. Seolah melihat gambaran dirinya dengan Haya. Saya izin bawa pulang Haya, Dad. Kami akan selesaikan masalah kami, kata Dewa setelah beberapa waktu. Tentu, jawab Taufik. Rumah Haya itu sekarang kamu. Bawa Haya pulang, selesaikan masalah kalian. Jangan jadikan ini sebagai patokan jadi ragu dengan Haya karena melihat kekurangannya dalam mengolah emosi, jadikan ini sebagai pelajaran. Pernikahan itu bukan hal yang mudah, harus banyak belajar. Lagi, itu yang Dewa dengar. Sejak kemarin,
Pelajaran yang didapatnya tentang pernikahan dengan materi yang sama sepertinya masih menjadi pengingat dewa. Dari Mita, dari Taufik. Ah, memang peran orang tua. Mengingatkan tanpa menghakimi. Dia lagi sibuk di kamar, susulin aja, kata Yumna. Semalam galau banget sampai nangis-nangis dan akhirnya ketiduran di pelukan abangnya. Dewa kembali tertegun. Segitunya. Ingin menanyakan di mana Dwipa, tapi Dewa sudah bisa menyimpulkan ketidakadaan Dwipa pagi ini memang karena kakak iparnya itu memang belum kembali ke rumah untuk tinggal. Susulin aja, mungkin sekarang lagi galau mau bawa cimol apa enggak, kata Taufik. Dewa merinding. Cimol itu bukan sejenis hantu, tapi entah kenapa rasa takut Dewa cukup besar padahal si kucing hitam itu sama sekali tak jahat padanya. Yumna tertawa pelan. Enggak, cimol ada di ruang lain kok. Enggak ada di kamar Haya. Susulin aja, kata Yumna yang membuat Taufik kini kembali merengkuh pundak sang istri.